Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6 yang mengusung tema kasus paten jejaring sosial Yahoo dan Facebook. Nama saya Muhammad Zia Usofa Karisma sebagai moderator. Nama saya Monik Wedita Ambas Nugroho sebagai tim netral. Nama saya Satria Olivia Karisma Hadi selaku pihak kontra. Nama saya Dian selaku pihak pro. Nama saya Cahyo Kurniawan selaku pihak Notulen. Nama saya Inas Aulia Fatna selaku pihak pro. Dan saya Adi Supriyanto selaku pihak kontra. Pengertian paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Next. Jenis paten dan masa berlaku paten dibagi menjadi dua, yaitu paten atas invensi dan paten sederhana atas invensi. Paten atas invensi merupakan jenis paten invensi tersebut yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diaplikasikan dalam dunia industri. Masa berlaku 20 tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan paten oleh pemerintah. Dan paten sederhana atas invensi merupakan jenis ini diberikan jika invensi tersebut tidak perlu mengandung langkah inventif, tetapi cukup dengan mengembang dari produk atau proses yang telah ada. Untuk paten sederhana memiliki masa berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan paten oleh pemerintah. Next. Dasar hukum hak paten atau HAKI diatur dalam yang pertama, perlindungan paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Sedangkan yang kedua, perlindungan paten internasional, di mana perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Translated Aspect of Intellectual Property Rights atau TRIPS sendiri, agreement mengacu kepada semua kategori kekayaan intelektual yang disebutkan dalam bagian 1 sampai 7. Dari bab 2 TRIPS Agreement yang pertama yaitu hak cipta dan hak terkait, yang kedua merek, yang ketiga indikasi geografis, yang keempat desain industri, 5 paten, 6 desain tata letak atau topografi sirkuit terpadu, dan yang terakhir perlindungan informasi rahasia. Next. Fungsi hak paten dalam bisnis. Fungsi hak paten dalam bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Hak eksklusif ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pebisnis perlu memasukkan bisnisnya untuk memperoleh hak dagang, penemuan, dan daya cipta. Dengan begitu, bisnis tersebut akan mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang sah. Produk-produk baru yang dihasilkan perusahaan membutuhkan hak eksklusif yang mempunyai kekuatan hukum, yang mana hak atas ide tersebut termasuk produk yang dihasilkan. Hal ini untuk mencegah adanya masalah yang berhubungan dengan ide bisnis tersebut. Yang kedua yaitu memberikan profit. Penemuan bisnis yang baru pertama kali ditemukan dapat mengandung nilai ekonomi. Nah, untuk memperoleh penghasilan pasif, maka perlu adanya pengakuan terhadap inovasi tersebut.
Dengan begitu, jika ada orang lain menggunakan penemuan tersebut sebagai izin penggunaan, mereka harus membayar kepada perusahaan. Selain itu, hak ini menjadi aset perusahaan yang tidak terwujud, tetapi mempunyai nilai yang besar. Perusahaan juga dapat memegang jaminan hukum atas inovasi. Yang terakhir yaitu pemegang lisensi tunggal. Setelah mengantongi hak ini, perusahaan memperoleh pengakuan sebagai pemegang lisensi tunggal dan tidak ada produk yang serupa atau mirip. Jika ada yang menjiplak atau mengklaim, Anda bisa menuntut berdasarkan hukum yang berlaku. Next. Pro dan kontra kasus sengketa hak paten. Kasus gugatan atas paten baru pertama terjadi terhadap jaring sosial. Yahoo melayangkan gugatan atas kekayaan intelektual terhadap Facebook. Yahoo mengklaim jejaring sosial itu telah melanggar patennya termasuk sistem dan metode untuk iklan di situs. Facebook membantah tuduhan itu. Gugatan itu muncul menyusul rencana Facebook untuk melakukan go public. Dalam sebuah pernyataan dari Yahoo menyebutkan bahwa ini adalah kasus yang besar. Paten Yahoo berkaitan dengan inovasi dalam produk online, termasuk layanan pesan, generasi berita berbayar, komentar sosial, dan tampilan iklan, mencegah penipuan dan kontrol terhadap kerahasiaan. Saya akan membuka sesi diskusi. Bagaimana tanggapan dari tim pro, tim kontra, dan pihak netral tentang kasus ini? Izin memberikan pendapat untuk moderator. Ya, silahkan. Pada kasus tersebut, Yahoo menilai bahwa Facebook melanggar hak paten yang telah didaftarkan. Yahoo mengatakan bahwa Facebook telah menggunakan hak paten mengenai metode dan sistem pemakaian iklan. Begitu. Maaf, saya tidak setuju. Izin menjawab, Pak Moderator. Ya, silahkan. Saya tidak setuju bahwa hal atau metode tersebut juga dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi bukanlah suatu hal yang fair untuk menilai Facebook telah berbuat curang dan melanggar hak paten. Terima kasih. Izin menyanggah untuk pendapat dari sebelumnya. Ya, silahkan. Seharusnya Facebook meminta persetujuan dan izin terlebih dahulu kepada pihak Yahoo sebelum menggunakan teknologi yang serupa yang telah dipatenkan oleh pihak Yahoo. Facebook harus meminta izin atas penggunaan teknologi tersebut. Menurut Yahoo, seluruh model jejaring sosial Facebook yang memungkinkan penggunanya membuat profil dan berinteraksi dengan berbagai orang, bisnis adalah berdasarkan hak paten teknologi jejaring sosial miliknya. Gitu. Instruksi izin untuk menanggapi dari pihak pro. Ya, silakan. Menurut saya, pihak Facebook tidak perlu meminta persetujuan dan izin kepada pihak Yahoo terlebih dahulu karena kedua perusahaan ini sebelumnya telah saling menjalin kerjasama. Yahoo telah menjadi mitra bisnis Facebook yang membuat kerjasama ini saling menguntungkan satu sama lain. Izin menyanggah moderator. Ya, silakan. Menurut saya langkah Yahoo benar. Kita harus membedakan antara hak paten dan kerjasama bisnis. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hak paten hak yang mana suatu temuan atau teknologi memiliki nilai ekonomi jika dipakai oleh perusahaan lain. Dan di sini Yahoo tidak mendapatkan keuntungan ekonomi atas temuan teknologi dan metode yang telah pihak Yahoo patenkan. Dan Facebook telah melanggar itu tanpa meminta persetujuan dan izin oleh pihak Yahoo. Maaf, saya tidak setuju oleh jawaban sebelumnya. Menurut saya, harusnya pihak Yahoo tidak perlu membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Apalagi dua perusahaan ini saling menjalin kerjasama yang baik. Menurut saya, ini adalah strategi Yahoo saja dalam mengambil keuntungan besar. Apalagi dalam sejarah pihak Yahoo pernah melontarkan gugatan serupa yang diberikan kepada pihak Google dan hasilnya dimenangkan oleh pihak Yahoo.
sehingga pihak Yahoo mendapatkan keuntungan besar. Terlebih lagi dalam kasus internal, Yahoo sedang dihadapkan oleh pemunduran pendiri Yahoo, yaitu Jerry Yang. Setelah pengunduran dirinya dari jajaran pimpinan pada Januari, disusul kepala perusahaan dan 3 direksi mengumumkan pengunduran diri mereka. Dalam kutipan dari The Wall Street Journal melaporkan bahwa banyak karyawan Yahoo diperkirakan akan menghadapi pemecatan menyusul penurunan keuntungan. Keputusan Thomson untuk menggugat kemungkinan akan mendapatkan dana segar atau aset lain jika pengadilan mengabulkan gugatan itu. Terima kasih. Baiklah, tadi dari pihak tim pro dan kontra saling melayangkan pendapat. Nah, sekarang bagaimana tentang pendapat dari pihak netral? Bagaimana pendapat Anda? Instruksi izin menyampaikan pendapat. Ya, silakan. Dari semua pembicaraan yang saya tangkap, kedua pihak sudah melontarkan argumentasi dengan baik. Benar apa yang dikatakan oleh pihak Yahoo, yang mana penggunaan teknologi atau metode yang telah dipatenkan oleh suatu perusahaan, jika mau digunakan oleh perusahaan lain, harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik paten tersebut. Dalam hal ini, Facebook bersalah karena menggunakan suatu metode yang sama, yang mana sebelumnya telah dipatenkan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu Yahoo. Tetapi dalam pandangan yang lain, biar bagaimanapun kesalahan Facebook seharusnya pihak Yahoo tidak terburu-buru membawa ke ranah hukum. Apalagi pihak Yahoo telah lama menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak Facebook. Akan lebih baik jika masalah ini diselesaikan secara internal dan melibatkan kedua belah pihak saja. Terima kasih. Untuk mengakhiri sesi diskusi, saya akan membacakan penyelesaian kasus. Pada akhirnya, gugatan tersebut berakhir. Yahoo dan Facebook sepakat mengakhiri melalui penyelesaian semua kasus hukum mengenai hak paten antara kedua perusahaan itu dan melancarkan iklan kemitraan yang baru. Untuk hasil diskusi akan dibacakan oleh Notulen. Notulen, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Kalau menurut saya akan lebih baik lakukanlah sesegera mungkin untuk mendapatkan hak tersebut sebagai pembuktian bahwa ide tersebut murni dari perusahaan. Karena saat hak paten telah didapatkan, ini akan membantu perusahaan mendapat perlindungan hukum serta kepercayaan dari konsumen. Selain itu, suatu perusahaan yang ingin menggunakan atau menerapkan teknologi atau metode yang sama dari perusahaan yang telah mematenkan, semuanya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang lisensi utama agar nantinya perusahaan tersebut tidak dituduh sebagai plagiat dari suatu temuan sebelumnya. Terima kasih, moderator. Ya. Untuk mengakhiri sesi tersebut, sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Apabila ada kata atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.